Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Saudara Agus? Apakah hari ini siap melakukan seminar proposal? Siap, Pak. Oke, langsung saja. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang sempat hadir dalam seminar proposal pada pagi hari ini menjelang siang. Langsung saja saya akan memaparkan tentang seminar atau hasil daripada penelitian saya di SMPN 5 Manggelewa, yaitu berjudul tentang pengembangan e-book interaktif menggunakan aplikasi Flipbook Maker pada materi TIK di SMPN 5 Satap Manggelewa. Adapun yaitu latar belakang bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi TIK merupakan bahan ajar atau materi yang dirancang dan dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk mengolah data. Teknologi informasi sendiri merupakan bidang ilmu yang terus berkembang pesat dan berhubungan erat dengan penggunaan media sebagai sarana untuk memproses, mengelola, dan mentransmisikan data antar perangkat. Pengembangan merupakan proses terencana yang dirancang untuk menciptakan atau menyempurnakan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Pengembangan melibatkan rangkaian aktivitas inovatif yang meliputi tahapan perencanaan, implementasi, sehingga evaluasi dengan tujuan yang menghasilkan produk yang siap digunakan dalam praktik. Salah satu contohnya penerapan pengembangan dalam pendidikan Flipbook di era digital. Sebuah inovasi media pembelajaran yang mengkombinasikan teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. Dari hasil observasi di SMP 5 Satap Manggelewa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, banyak sekali ditemui guru yang masih menggunakan metode monoton seperti penggunaan papan tulis, tidak menggunakan alat bantu seperti media pembelajaran pada umumnya. Hal ini membuat proses belajar media monoton dan membuat peserta didik jadi jenuh dalam pembelajaran karena kurang adanya inovasi dalam mengajar. Oleh karena itu, dilakukan penelitian terkait dengan pengembangan e-book interaktif menggunakan aplikasi Flipbook Maker pada materi TIK. Rumusan masalah: bagaimana mengembangkan e-book interaktif menggunakan aplikasi Flipbook Maker pada bagaimana mengembangkan e-book interaktif menggunakan aplikasi Flipbook Maker pada mata pelajaran TIK untuk kelas 8 di SMPN 5 Satap Manggelewa. Yang kedua, apakah e-book interaktif yang dikembangkan layak, valid, dan praktis sebagai media pembelajaran? Tujuan penelitian: yang pertama, mengembangkan e-book interaktif yang valid, praktis menggunakan aplikasi Flipbook Maker pada materi TIK di SMPN 5 Satap Manggelewa. Yang kedua, mengetahui kelayakan e-book interaktif yang dikembangkan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi TIK. Seluruh aspek kehidupan ini semakin berkembang baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan, dan lain sebagainya. Di antaranya, semua aspek yang dikembangkan, ada satu aspek yang diperkembangkan sangat pesat, yaitu bidang teknologi informasi dan komunikasi. UDA 2020. Teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) adalah teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif sangat diperlukan. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, efektif, dan bermakna. Media pembelajaran berupa e-book
diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami materi dan membangun kemandirian dalam belajar, karena setiap elemen yang terlibat dalam proses pembelajaran mengembangkan tanggung jawab yang substansial terhadap kualitas peserta didik. Haryadi eds. Algoritma e-book atau buku elektronik. E-book interaktif merupakan salah satu inovasi dari media pembelajaran integrasi teknologi. E-book adalah buku yang diprogram ke dalam komputer sehingga dapat memvisualisasikan materi yang abstrak ke dalam bentuk visual dan dapat pula dianimasikan sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi serta dapat lebih menarik perhatian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Surani 2022. Yaitu bab 2, metode penelitian atau model pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dikembangkan dengan RS dan Developments. RD Sugiano 2022 mengungkapkan bahwa metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggris Research and Developments adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian ERD atau penelitian pengembangan yang dikembangkan dalam penelitian yang berhubung dengan e-book interaktif dan yang menggunakan aplikasi Facebook Maker pada materi Fibel dan Legendans di SMP 5 Manggelewa yang valid dan praktis dan efektif. Adapun prosedur pengembangan ada 3, yaitu penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan e-book interaktif menggunakan aplikasi Facebook Maker pada materi TK di SMP 5 Satap Manggelewa. RSD Development merupakan proses pengembangan validasi produk pendidikan. Setidaknya ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, tujuan dari Research and Development adalah suatu produk yang handal karena melewati pengkajian terus-menerus. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Yang ketiga, proses pengembangan. Produk dari mulai pengembangan produk awal sampai produk jadi yang sesuai dengan validasi. Uji coba produk bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat yang digunakan untuk melakukan revisi perbaikan, mendapatkan tujuan, keefektifan, keefisien, kemenarikan produk yang dihasilkan. Sebelum itu, uji coba produk terlebih dahulu dikonsultasikan dengan beberapa ahli, meliputi ahli materi dan ahli media pembelajaran. Setelah melalui tahapan konsultasi, produk ditangkapi dan dinilai oleh guru mata pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam uji coba produk ini diuraikan ialah tentang desain uji coba, sumber coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Adapun keempat unsur tersebut dapat diuraikan di bawah. Desain uji coba, ada 2 desain uji coba yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun 2 uji coba tersebut berhubungan dengan validasi produk dan revisi produk oleh ahli validasi produk dan revisi produk terdiri dari 1 dosen, ahli materi dan ahli media. Sementara revisi produk berdasarkan sarana dari ahli materi yang diahlikan media. Subjek uji coba adalah subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian. Subjek uji coba yang digunakan dalam penelitian siswa 8 SMPN 5 Manggelewa berjumlah sebanyak 28 siswa. Adapun jenis data dikumpulkan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan tentang produk yang dikembangkan dan bertujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ada juga data digunakan sebagai dasar untuk menentukan keefisien data dari tarif produk yang dihasilkan berdasarkan jenis data yang dikelompokkan atas. Untuk memudahkan analisis, maka dikelompokkan menjadi 2, yaitu berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dapat berupa informasi yang didapat melalui wawancara, masukan, tangkapan, dan sarana dari para ahli materi dan ahli media.
yang berkaitan dengan media yang dikembangkan. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif ini diperoleh dari penilaian dari ahli materi e-book yang ahli media e-book hasil dan digunakan menilai kualitas media pembelajaran. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya untuk terkait pengembangan e-book interaktif pada sekolah SMP 5 Manggelewa. Ya, Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari dosen terkait yang saya paparkan tentang pengembangan tersebut. sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Agus. Yang pertama, apa sih alasan kamu sehingga kamu mengangkat judul ini? Alasan saya mengangkat judul tersebut karena seperti di latar belakang tadi, banyak sekali guru-guru itu masih menggunakan pembelajaran monoton seperti papan tulis dan sebagainya atau buku. Alasan saya untuk mengembangkan ini untuk memudahkan atau menarik minat belajar siswa dalam belajar seperti halnya itu pembelajaran TIK, sehingga siswa itu mampu menguasai atau mampu termotivasi dalam pembelajaran tersebut. Lalu apa solusi dari permasalahan tersebut yang bisa kamu berikan kepada sekolah tersebut? Solusi dari permasalahan dari sekolah tersebut, saya menawarkan sebuah aplikasi ini supaya pembelajaran itu dirubah karena bertujuan untuk merubah karakter siswa seperti bermalasan dalam pembelajaran dan sebagainya. Tujuan ini atau masalah tersebut yang saya tawarkan itu untuk memajukan sekolah tersebut melalui pengembangan atau judul yang saya angkat ini, supaya pembelajaran dari papan tulis dan sebagainya itu berubah menjadi e-book interaktif untuk siswa tersebut. Oke, baik. Dari sekian banyak presentasi dan jawaban dari pertanyaan saya mengucapkan apresiasi kepada Saudara Agus atas pelaksanaan seminar proposal yang telah berlangsung dengan baik. Penyampaian materi dan kemampuan dalam menanggapi masukan menunjukkan kesiapan akademik yang sangat baik. Maka dari itu saya menyatakan hasil proposal Anda hari ini saya nyatakan lulus. Terima kasih kepada dosen pada hari ini sudah diberikan masukan terkait pengembangan terkait aplikasi yang saya buat ini. Saya juga berterima kasih kepada dosen yang sudah di ACC proposal seminar saya pada siang hari ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.